merupakan salah satu DBMS atau Database Management System open source yang sangat populer dengan kemampuan multi-hard dan multi-user. Pada umumnya, database MySQL lebih baik digunakan untuk pemrograman web dengan bahasa pemrograman PHP. Untuk memudahkan pengguna dalam mengolah database, MySQL menyediakan sebuah aplikasi atau tools berbasis GUI atau Graphic User Interface dengan berbagai fasilitas yang sangat memudahkan untuk mengelola dan membangun sistem database, di mana aplikasi tersedia dalam beberapa sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS X. Berikutnya, fasilitas yang disediakan MySQL Workbench diantaranya. Pertama, ada desain skema database, yaitu merancang model atau skema database secara visual, mulai dari membuat database, table, view, prosedur, dan privilege. Yang kedua, ada forward dan reference engineering, yaitu melakukan import model atau skema dari MySQL model ke server database dan sebaliknya. Berikutnya, Visual SQL Editor, yaitu memungkinkan pengguna untuk membangun, mengedit, ekspor, dan menampilkan data melalui perintah SQL. Yang keempat, ada Object Management, yaitu dengan adanya objek browser memudahkan pengguna untuk mengelola database secara visual tanpa perintah SQL secara manual, di mana pengguna dapat membuat, mengedit, menghapus skema, dan objek di database dengan mudah. Yang berikutnya, kelima, Connection Management, yaitu panel koneksi. Database memberikan kemudahan untuk mengelola koneksi ke server database, baik server lokal maupun melalui internet dengan mudah. Yang keenam, ada backup atau recover, yaitu memberikan kemudahan dalam membuat dan mengelola backup secara online menggunakan Workbench GUI for MySQL Enterprise Backup. Yang berikutnya ada User Administration, yaitu mengelola user database seperti menambah, memberikan hak akses, dan lain-lain. Selanjutnya ada Server Status, yaitu menampilkan informasi mengenai server database seperti koneksi, traffic, penggunaan query, dan lain-lain. Yang kesembilan ada Server Log, yaitu menampilkan semua log file termasuk error logs, binary logs, dan init logs. Yang ke-10 ada Export dan Import, yaitu melakukan import dan ekspor data berdasarkan skema dan objek yang dipilih menggunakan objek browser. Yang berikutnya ada ekspor dan import untuk JSON dan CSV, yaitu mendukung import dan ekspor data dalam format JSON dan CSV. Yang berikutnya ada server control, yaitu start dan stop MySQL server. Yang berikutnya ada Visual Perform Dashboard, yaitu menampilkan performa server database secara visual dengan grafik. Yang terakhir ada Database Migration, yaitu melakukan migrasi database dari Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Preferred SQL, Sybase Access, Sybase SQL Anywhere, SQLite, dan database lainnya. Berikutnya kita akan menjelaskan cara menginstal MySQL Workbench. Yang pertama, kita akan mendownload MySQL Workbench melalui file yang ada di Google. Yang kedua, jika kita mendownload itu prosesnya sangat lama dan memungkinkan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, bila sudah selesai download, jalankan file MySQL install company dengan menggunakan user administration atau run as administration MySQL launcher terbuka. Yang ketiga ada pada halaman license agreement, maka akan diberi tanda centang I expand the link stream. Kemudian klik next. Kemudian
Kemudian pada halaman causing a stop tipe pilih developer default. Kemudian pada halaman check requirement, MySQL installer mungkin akan memberitahu beberapa produk yang tidak bisa diinstal secara otomatis. Bila ini terjadi, biarkan proses instalasi berjalan apa adanya. Yang berikutnya, saat menekan tombol next, MySQL installer menampilkan pesan konfirmasi. Setelah itu, kita memasuki halaman installation. Berikutnya, MySQL Server merupakan pusat dari seluruh aktivitas di lingkungan MySQL, seperti misalnya menaruh dan menyimpan database, pengaturan keamanan, pencatatan log, backup dan recover, dan replikasi database. MySQL Workbench digunakan sebagai antarmuka grafis bagi pengguna. Berikut ini ada nama-nama MySQL-nya. Setelah itu, bila proses instalasi selesai, dilakukan dengan seluruh produk berhasil diinstal dengan sempurna. Pada halaman product configuration, MySQL installer akan melakukan konfigurasi server dan sampel data berdasarkan kriteria tertentu. Setelah itu kita klik next untuk melanjutkannya. Kemudian pada halaman tipe and networking, kita diminta memasuki berbagai nilai yang diinginkan. Jika tidak tahu persis nilai apa saja yang dimasukkan, kita dapat menekan tombol next untuk melanjutkannya. Pada halaman account and loros, kita diminta untuk masukkan root account, password, dan MySQL user account pada halaman ini. Minimal kita diminta memasuki root account password, sedangkan user account dapat dikosongkan. Kemudian pada halaman Windows Service, kita diminta memasukkan nilai konfigurasi yang sesuai dengan sistem operasi Windows yang ada di komputer kita. Jika tidak tahu persis, kita tekan next untuk melanjutkannya. Pada halaman plugins and extension, jika kita tidak tahu persis, kita next untuk melanjutkannya. Pada halaman apply server configuration, MySQL installer akan melakukan proses konfigurasi server sesuai dengan nilai yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita tekan execute untuk memulai konfigurasi. Kemudian pada bagian installing database, MySQL installer akan meminta konfigurasi. Kita jawab saja dengan menekankan OK. Kemudian bila server berhasil dikonfigurasi dengan sempurna, maka kita akan tekan finish. Kemudian pada halaman connect to server, MySQL installer meminta tes apakah server berhasil terhubung atau tidak dengan menekan tombol check. Bila berhasil, tanda centang warna hijau akan ditampilkan beserta tulisan connection successful. Kemudian kita klik next untuk melanjutkannya. Kemudian pada halaman apply server configuration, MySQL installer akan melanjutkan proses konfigurasi yang tersisa. Tekan tombol execute. Setelah itu, selama proses konfigurasi server, MySQL installer mungkin akan meminta konfigurasi apakah untuk melanjutkan konfigurasi sampel and example yang memakan waktu cukup lama. Jika ya, kita akan tekan OK untuk melanjutkannya. Kemudian, bila proses apply server configuration selesai dan tidak ada masalah, tekan finish. Kemudian pada halaman installation complete, MySQL installer memberitahu kita bahwa instalasi telah berhasil dilakukan dengan sempurna. Kita dapat menjalankan MySQL Workbench bila diinginkan dengan memberi tanda centang pada MySQL Workbench dan kita tekan finish. Berikut ini adalah tampilan muka grafis dari MySQL Workbench. Baik, di sini kita akan mempraktikkan cara membuat database di PHPMyAdmin. Pertama-tama kita klik base data, kemudian kita buat
database-nya dengan nama DB resep 2. Setelah kita buat ini, nama database-nya, kita klik create. Nah, setelah itu kita akan membuat nama tabel yang ada di dalam database resep. Itu kita buat nama tabelnya itu tabel obat 2. Tabel obat 2. Ini jumlah kolomnya kita buat itu sekitar 6 aja. Klik. Maka akan muncul seperti ini. Maka di sini kita akan membuat strukturnya. Itu kita akan membuat kode obat dengan jenis char. Kemudian nama dengan kode varchar. Kemudian harga. Kita buat di sini desimal. Setelah itu expirednya dengan jenis date. Kemudian jenis kita buat varchar. Terakhir bahan aktif itu kita buat varchar. Dengan panjang kode obatnya kita buat panjangnya itu 5. Nama itu kita buat 3 saja. Harganya kita buat segini 10,2. Karena nama tabel expired itu jenisnya itu date, kita tidak usah memperpanjang panjangnya atau nilainya. Kita masuk ke jenis obatnya itu kita buat 10. Bahan aktif kita buat panjangnya 50. Nah, ini dia nama-nama tabel obat yang ada di DB resep 2. Maka KD obat ini kita buat itu indeksnya itu primary. Kirim. Maka kita simpan. Inilah nama-nama yang ada di tabel obat di dalam DB resep 2 tadi. Ya, setelah kita membuat tabel dan database di PHP-admin, kita akan memanggil ini di CMD. Nah, kita buat CMD. Pertama-tama kita masuk ke JD pp /mysql bin. Enter. Maka kita di sini akan masuk dengan MySQL root. MySQL root. Nah, jika dia benar, maka dia akan masuk dengan baca welcome to monitor. Setelah itu, kita akan masuk ke kita akan memanggil database tersebut dengan perintah show databases. Bentar. Maka akan muncul semua database yang ada di PHP-admin kita tadi. Setelah itu, kita akan memanggil DB resep 2 atau yang kita sebut dengan database resep 2 tadi dengan perintah use terlebih dahulu dengan use DB resep 2. Bentar. Setelah itu kita akan panggil tabel resep 2 tadi dengan perintah show tables. Maka akan muncul dia tabel obat 2. Setelah itu kita akan memanggilnya dengan perintah
tabel obat 2. Maka akan muncul nama-nama yang ada di tabel obat 2. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, mohon maafkan. Terima kasih.